Baik, selamat siang untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya pada kesempatan ini untuk kita membahas materi lanjutan terkait equilibrium parsial tarif. Sebelum kita masuk pada materi, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri secara dahulu. Baik, nama lengkap saya Angelus Radegundot Tulasi, NPM 12170046, Prodi Agribisnis, semester 7. Baik, kita masuk pada materi equilibrium parsial tarif. Pada dasarnya, perdagangan bebas akan dapat memaksimalkan output dunia dan keuntungan bagi setiap negara yang terlibat di dalamnya. Namun pada praktiknya masih banyak negara yang menerapkan hambatan dalam perdagangan internasional. Bentuk hambatan yang paling menonjol lebih suka memproteksi produksi mereka dengan hambatan normatif. Tarif adalah pajak atau cukai yang dikenakan untuk suatu komoditi yang diperdagangkan. Tarif juga merupakan bentuk kebijakan perdagangan yang paling tua dan secara tradisional telah menjadi sumber penerimaan pemerintah sejak lama. Tarif dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan yang pertama, aspek asal komoditi. Yang pertama itu tarif ekspor. Tarif ekspor sebenarnya memiliki potensi menyurutkan arus ekspor negara yang bersangkutan. Hal ini disebabkan pemerintah mengalami kesulitan dan mengumpulkan pendapatan untuk kas negara. Lalu yang berikut, tarif impor. Tarif impor dapat digunakan sebagai alat kontrol atau produk dalam negeri tidak kesulitan dalam bersaing dengan produk impor. Contohnya Inggris dan Amerika Serikat. Lalu yang berikut kita masuk pada aspek yang berikut, yaitu mekanisme perhitungan. Pada mekanisme perhitungan itu yang pertama, tarif ad valorem, yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan angka presentasi tertentu dari nilai barang-barang yang diimpor. Sebagian besar negara Eropa memakai jenis tarif ini. Lalu yang berikut itu tarif spesifik. Tarif spesifik yaitu pajak yang dikenakan sebagai beban tetap unit barang impor. Amerika Serikat menggunakan tarif ini dengan porsi yang sama besar dengan pajak ad valorem. Lalu yang berikut, tarif campuran, yaitu pajak yang di samping mengenakan pungutan tertentu juga memungut tambahan sekian persen lagi. Baik, dalam menganalisis dampak penerapan tarif digunakan beberapa tahap analisis, yaitu yang pertama, perspektif keseimbangan parsial. Perspektif keseimbangan parsial ini merupakan konteks dari keseimbangan parsial. Jadi, dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran. Perspektif keseimbangan umum dengan melibatkan sejumlah kurva batas, kemungkinan produksi atau production possibility for tiers, dan kurva indifference atau indifference kurva, dan kurva-kurva penawaran of Schaeffer's. Baik, yang berikutnya itu analisis keseimbangan parsial terhadap tarif. Analisis ini sangat tepat diterapkan pada negara kecil, yaitu negara yang kemampuan mempengaruhi harga dunia terbatas. Lalu yang berikut, dampak-dampak keseimbangan parsial akibat pemberlakuan tarif. Itu kita lihat pada dampak yang pertama itu dx
dengan dampak yang pertama itu konsumsi. Berkurangnya konsumsi domestik akibat tarif ad valorem mencapai 20. Lalu yang berikut, produksi peningkatan sebesar 10 cm. Lalu yang berikut, perdagangan turunnya impor sebesar 30. Lalu penerimaan pemerintah, terciptanya pemasukan pemerintah sebesar 30 dolar. Itu kita lihat pada kurva nanti. Lalu analisis lebih lanjut, semakin elastis dan mendatarnya DX kenaikan harga akibat tarif akan menimbulkan dampak konsumsi atau consumption effect. Semakin elastis SX kenaikan harga akibat tarif akan menimbulkan dampak produksi atau production effect. Lalu yang berikut, dampak pemberlakuan tarif terhadap surplus produsen dan konsumen. Surplus konsumen atau konsumen surplus mengukur besar kecilnya keuntungan konsumen dari pembelian yang berupa selisih antara harga yang sebenarnya dibayarkan dengan tingkat harga yang sanggup dia bayar. Jadi surplus konsumen dari setiap unit barang yang terjual merupakan selisih antara harga aktual dengan tingkat harga yang sanggup ditangguh oleh konsumen secara sukarela. Misalnya jika seorang konsumen sanggup membayar 8 US dollar untuk suatu barang, padahal harga di pasar hanya 3 US dollar, maka konsumen tersebut memperoleh surplus dari biaya yang dibelinya, dan besar surplusnya bagi konsumen adalah 5 US dollar. Begitu juga sebaliknya, jika produsen bersedia menjual barang dengan harga 2 US dollar, namun ternyata dia bisa menjualnya dengan harga 5 US dollar, maka produsen memperoleh surplus sebesar 3 US dollar. Yang berikut, biaya dan manfaat tarif. Tarif meningkatkan harga barang di negara pengimpor, sehingga kalangan konsumen di negara pengimpor secara relatif merugi, sedangkan para produsen di negara pengimpor memperoleh keuntungan. Jadi membawa biaya sekaligus manfaat. Pendekatan yang bisa ditempuh untuk mengukur biaya dan manfaat tarif tergantung pada dua konsep yang lazim digunakan dalam analisis mikroekonomi, yaitu surplus konsumen dan surplus produsen. Grafiknya nanti kita buat dalam bentuk grafik untuk kita mengetahui surplus konsumen dan surplus produsen. Lalu yang berikut, kita lanjut lagi pada pengenaan tarif mendistribusikan pendapatan dari konsumen domestik yang harus membayar lebih mahal untuk membeli komoditi yang diperlukan ke produsen domestik yang menghasilkan komoditi yang diproteksi tarif tersebut. Transfer pendapatan juga terjadi dari sektor ekonomi yang sumber dayanya melimpah ke sektor lain. Sumber daya yang kurang kompetitif. Tarif termasuk faktor penting yang selalu diperhatikan produsen maupun konsumen dalam mengambil keputusan, karena dengan adanya tarif maka impor menjadi lebih mahal daripada harga yang lebih akan berlaku seandainya tarif ataupun bentuk-bentuk hambatan perdagangan lainnya dan ditiadakan. Oleh karena itu manfaat dan biaya masing-masing jatuh ke pihak berlainan, maka evaluasi atas manfaat secara keseluruhan dari tarif bergantung pada sampai beberapa besarkan nilai manfaat atau keuntungan yang dapat oleh setiap kelompok. Jika sebagian besar surplus produsen jatuh ke pemilik sumber daya, sementara kondisi atau tingkat kesejahteraan konsumen menjadi lebih buruk daripada sebelumnya, maka tarif tersebut adalah barang mewah yang hanya bisa dibeli oleh kelompok masyarakat yang berkelebihan, namun harus diproduksi oleh pekerja-pekerja dengan upah rendah. Baik, kita lanjut pada teori struktur tarif. Tingkat produksi efektif itu termasuk salah satu teori struktur tarif untuk mendukung usaha
manufaktur dan pemrosesan dalam negeri yang akan menciptakan nilai tambahan ekonomis dalam lapangan pekerjaan, negara akan mengenakan tarif impor barang primer atau mentah yang lebih rendah daripada untuk barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam kasus ini, tingkat proteksi efektif atau effective rate of protection yang dihitung atas dasar nilai tambah domestik atau keuntungan dari proses-proses manufaktur yang berlangsung di dalam negeri akan jauh melampaui tingkat tarif nominal atau dihitung atas dasar harga komoditi final atau sesudah kena pajak. Nilai tambah domestik sama dengan harga final komoditi dikurangi dengan impor barang input untuk keperluan produksi komoditi tersebut lebih lanjut di dalam negeri. Pengenaan tarif atau bea masuk terhadap barang-barang impor dasarnya meningkat harga suatu barang yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri. Dampak ini sering kali justru merupakan tujuan utama dari memberlakukan tarif, yaitu untuk melindungi produsen dalam negeri terhadap persaingan barang impor yang harganya lebih murah. Baik, kita lanjut pada yang berikut, ilustrasi dampak pengenaan tarif di negara kecil. Ilustrasi dampak yang ditimbulkan oleh pemberlakuan tarif terhadap keseimbangan umum atau general equilibrium. Kita gunakan negara satu dan negara dua contohnya. Sebagaimana bab terdahulu atau materi terdahulu, kita awali dengan menyimak batas-batas kemungkinan produksi atau production possibility frontier di dua negara. Negara adalah negara yang kaya akan sumber daya modal sehingga pun mengkhususkan dalam produksi komoditas Y yang bersifat padat modal dan mengekspornya untuk mengimpor komoditi X yang tidak diproduksi sendiri secara massal karena kalangan faktor produksi tenaga kerja atau komoditas X tersebut bersifat padat karya. Lalu yang berikut kita lanjut pada kesimpulan. Jadi dengan materi yang sudah saya paparkan tadi, kita masuk pada kesimpulan terkait tarif. Dengan adanya tarif, tingkat kesejahteraan negara yang bersangkutan lebih rendah dibandingkan dengan kondisinya di masa perdagangan bebas. Hal ini dibuktikan dengan bergesernya konsumsi dari titik E ke H yang terletak pada kurva indiferen yang lebih rendah daripada sebelumnya. Penurunan kesejahteraan bersumber dari dua sebab. Yang pertama, perekonomian tidak lagi produksi pada titik yang maksimumkan nilai pendapatan dan harga dunia. Lalu yang berikut, konsumen tidak dapat lagi berkonsumsi pada kurva indiferen tertinggi yang maksimumkan kesejahteraan. Lalu yang berikut, volume perdagangan mengalami kemerosotan dengan adanya tarif. Volume serta nilai-nilai ekspor dan impor sama-sama turun setelah dilaksanakannya pengenaan tarif itu dibandingkan dengan sebelumnya ketika perdagangan masih berlangsung secara bebas. Lalu yang berikut kita lanjut pada analisis keseimbangan umum terhadap pemberlakuan tarif di negara besar. Baik, tadi kita sudah membahas soal analisis terhadap pemberlakuan di negara kecil terkait tarif. Sekarang kita masuk di negara yang besar. Yang dimaksud dengan negara besar di sini adalah sebuah negara yang perekonomian cukup kuat sehingga mampu mempengaruhi harga-harga internasional. Volume perdagangannya begitu besar sehingga segala perubahan terhadapnya akan memberi pengaruh yang tidak bisa diabaikan terhadap kondisi perdagangan dunia pada umumnya. Yang berikut kita masuk pada dampak keseimbangan umum yang diberlakukan tarif di negara besar.
itu yang kurva tawar menawar harus digunakan untuk menganalisis dampak keseimbangan umum yang ditimbulkan oleh pemberlakuan tarif di sebuah negara besar. Pada saat sebuah negara memberlakukan tarif impor, kurva tawar menawarnya akan mengalami pergeseran atau berotasi menuju sumbu yang mengukur besar kecilnya jumlah komoditi impornya berdasarkan tinggi rendahnya tarif impor tadi. Lalu pergeseran ini sendiri dikarenakan pada tingkat ekspor berapapun, para importir di negara-negara besar tersebut akan terdorong untuk mengimpor lebih besar atau lebih banyak komoditi agar mereka lebih leluasa membayar bea masuknya. Hal yang berikut, tarif optimum. Tarif optimum adalah tingkat tarif yang dapat memaksimalkan manfaat neto yang bersumber dari perbaikan nilai tukar perdagangan sehingga dapat melunturkan dampak negatif yang akibatkan oleh berlakunya volume perdagangan. Baik, mungkin itu terkait tarif. Sekarang kita masuk pada analisis. Baik, analisis equilibrium parsial adalah analisis yang berfokus pada satu pasar dan mengasumsikan bahwa nilai semua variabel eksogen tidak berubah. Ini mengisolasi pasar dari sektor ekonomi lainnya, mengabaikan interaksi potensial di seluruh pasar. Juga dikenal dengan istilah analisis keseimbangan parsial. Analisis ini kontras dengan analisis equilibrium umum atau general equilibrium analysis yang melihat semua pasar sekaligus dan mempertimbangkan kemungkinan interaksi dengan pasar lain dan perekonomian. Contohnya, ketika kita meneliti dampak pengembangan jalan di pasar mobil, dalam analisis pasar kita hanya fokus pada permintaan, pasokan, dan harga mobil, tetapi kita juga memasukkan dampak pada harga input, atau dengan demikian hanya mobil, biaya mobil, dan nilai saham produsen mobil. Kita melakukan analisis keseimbangan umum. Hal yang berikut, keuntungan analisis equilibrium parsial. Analisis ini menawarkan kesederhanaan karena tidak memperhitungkan interaksi apapun dengan pasar lain. Model keseimbangan parsial cenderung mudah diimplementasikan langsung dan hasilnya dapat dengan mudah dijelaskan. Analisis ini membutuhkan data minimal daripada analisis equilibrium umum. Analisis ini juga sangat sederhana untuk diimplementasikan secara komputasi dan lebih rinci. Lalu yang berikut, kekurangan analisis equilibrium parsial. Karena lebih sederhana, model equilibrium parsial mungkin tidak memperhitungkan interaksi penting dan efek umpan balik antara berbagai pasar, karena mengabaikan keterkaitan antara sektor-sektor yang penting. Hasilnya benar-benar hanya berlaku dalam beberapa keadaan terbatas yang mungkin tidak selalu berlaku dalam praktik. Baik, kekurangan analisis equilibrium parsial. Karena lebih sederhana, modal equilibrium parsial mungkin tidak memperhitungkan interaksi penting dan efek umpan balik dari berbagai pasar, karena mengabaikan keterkaitan antara sektor-sektor yang penting. Hasil
benar-benar yang berlaku dalam beberapa keadaan terbatas yang mungkin tidak selalu berlaku dalam praktik. Baik, mungkin sekilas penjelasan saya terkait materi equilibrium partial tarif. Kurang dan lebihnya nanti kita lanjut di lain waktu. Untuk sementara cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Selamat siang untuk kita semua.